Baiklah, perkenalkan nama saya Sony Fitri Nababan, NIM A1C1199097 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia FK Universitas Jambi. Jadi di sini saya ingin menjawab permasalahan nomor 3 di mana bagian A-nya itu jelaskan di mana letak kegagalan dan juga memberikan saran dari kegagalannya itu dari hasil percobaan reaksi alkana. Jadi letak kegagalannya itu di mana pada percobaan perhatikan itu sering sekali kesalahan menambahkan suatu zat atau reaksinya, di mana perbandingan mol atau perbandingan massa dari zat satu dengan zat yang lainnya dalam mereaksikannya itu sering terjadi kesalahan, sehingga membuat hasil yang didapat pun gagal pada reaksi alkana ini, di mana upaya perbaikannya itu perlu membuat takaran atau perbandingan dalam mengukur untuk mereaksikan dalam membentuk reaksi alkana ini, di mana bisa perbaikannya itu kita bisa melihat perbandingan rasio, di mana dan juga kita bisa melihat kita juga bisa mendeteksi apakah misalnya larutan bromin direaksikan dengan hidrokarbon alkana akan lebih, jadi kita membuat rasionya itu brominnya itu akan lebih banyak daripada hidrokarbon alkananya, sehingga hasil yang didapatnya itu akan nantinya bisa mendapat hasil yang bagus dan juga dimana hasilnya itu akan bereaksi yang nantinya, karena bromin dan juga hidrokarbon alkana ini tidak bereaksi, jadi bisa diatasi dengan seperti itu, dengan membuat perbandingan atau rasionya itu misalnya brominnya itu 3 dan hidrokarbon alkananya itu 1, jadi mereka bisa bereaksi dalam suatu percobaan reaksi alkana ini. Baiklah, selanjutnya itu menjawab permasalahan nomor 3 bagian B. Jadi yang ditanya itu atau permasalahannya itu di mana letak perbedaan mendasar dari hasil-hasil percobaan dari alkena dan juga alkuna. Jadi selain menurut teori perbedaan alkena dan alkuna ini tentu berbeda bentuknya. Misalnya alkena itu ikatan rangkap ganda atau ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna ikatan rangkap 3. Itulah menurut teori. Namun di sini saya akan menjelaskan menurut praktikumnya atau praktisnya. Jadi prinsip pembuatan dalam reaksi alkena maupun alkuna ini, yang pertama alkena, di mana alkena ini akan direaksikan dengan etanol ataupun aqueous. Nah, di sini bisa dilihat alkena ini bisa diuji dengan bromin maupun dengan kalium permangat atau KMnO4, di mana sifat dari alkena ini adalah mudah bereaksi atau saling terikat maupun mudah menyatu, sama-sama suka melarutkan. Jadi apabila direaksikan dengan bromin itu akan larut membentuk satu lapisan, terbentuk mereka larut dan juga menyatu. Sedangkan apabila direaksikan dengan kalium permangat atau KMnO4 ini pada alkena itu menghilangkan warna asli dari kalium permangat ini, yang dimana
membuat itu terbentuk suatu reaksi dari senyawa hidrokarbon. Alkena direaksikan dengan KMNO4, itu menghilangkan warna asli dari KMNO4 ini yang berubah menjadi warna kecoklatan, namun tetap terbentuk perbedaan atau lapisan di antara mereka. Nah, jadi sedangkan prinsip kerja dari alkuna itu adalah suatu gas asetilena yang dimana itu hasil dari karbit direaksikan dengan air yang menghasilkan gas asetilena, yang itu akan termasuk suatu hidrokarbon dalam golongan alkuna ini. Itulah yang membedakan hasil percobaan alkena maupun alkuna. Alkena ini suatu larutan, sedangkan alkuna ini bisa dibedakan dengan gas asetilena yang dari karbit ditambahkan dengan air. Itulah perbedaan praktis atau percobaan dari reaksi sederhana alkena dan alkuna. Itu menjawab permasalahan bagian C, yang dimana permasalahannya itu jelaskan gagasan kreatif Anda dalam merancang percobaan pengujian reaksi-reaksi alkana, alkena, dan juga alkuna. Jadi menurut ide kreatif saya, kita bisa merancang atau membuat suatu percobaan pengujian reaksi alkena, alkana, dan alkuna. Nah, jadi di mana alkena maupun alkana dan alkena ini tentu kita bisa membedakan di antara kedua ini karena sifat dari keduanya ini juga berbeda. Jadi sehingga bisa membedakan, sangat jelas membedakan di antara keduanya ini. Kita bisa menguji atau membuat pengujian percobaan alkana dan alkena, di mana dalam percobaan alkena itu bisa yang tadi saya bilang dengan menguji bromin maupun dengan kalium permangat atau KMNO4. Di situ bisa diuji suatu alkana dan alkena, bisa membedakan di antara keduanya itu. Namun alkuna ini bisa kita uji coba dengan itu membuat karbida itu ke dalam reaksi pembakaran kita buat pada alkuna ini, di mana karbida ini kita masukkan ke dalam air. Nah, jadi karbida itu menimbulkan gas. Nah, jadi gasnya itu bisa kita uji setelah karbidanya itu habis di dalam air itu menimbulkan gas. Misalnya karbida itu dimasukkan ke dalam, pertama dimasukkan botol ke dalam air dan juga karbida, lalu ditelungkupkan air tersebut ke dalam karbida itu, lalu itu kan karbida menguap atau menimbulkan gelembung-gelembung gas. Nah, jadi setelah itu setelah habis gasnya dari karbida itu, kita tutup, kita buang airnya itu, lalu kita tutup dan kita nyalain api di dalam botol tersebut. Apakah menimbulkan api atau tidak, itu bisa kita buat dari pengujian pembakaran sempurna maupun tidak sempurna. Nanti ada menimbulkan percikan api, adapun yang akan menimbulkan banyak api atau sampai botol tersebut akan hilang. Ya, jadi begitulah gagasan kreatif saya dalam membuat atau merancang penguji cobaan reaksi alkena, maupun alkuna. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.